Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Bahwa tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0. Tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Kelangkaan kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun, logistiknya bisa, kontainernya cukup. Tapi sekarang terganggu semuanya, karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada. Sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Kalau harganya naik, berarti apa? Konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya. Hati-hati dengan ini. Baru urusan kontainer yang langka. Yang kedua, juga yang tidak kita duga-duga muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30%. Hati-hati dengan ini. Dengan yang namanya urusan pangan. Masih tambah lagi yang ketiga, kenaikan inflasi. Apa yang terjadi kalau inflasi itu naik? Artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa? Beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik, tinggi. Di semua negara sekarang ini. Hati-hati, di Amerika tuh nggak pernah yang namanya inflasi itu lebih dari 1%. Sekarang sudah di atas 7%. Di beberapa negara malah sudah ada yang sudah di atas 50%, di atas 30%. Jangan dianggap enteng hal seperti ini. Artinya apa? Masyarakat keinginan untuk membeli itu harus membayar harga yang lebih tinggi. Inilah tantangan ketidakpastian yang muncul. Yang keempat, kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini, kenaikan. Karena semuanya naik,
yang terjadi, yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kerja sekarang tidak bisa kerja makro aja, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Semuanya kerja makro, kerja mikro. Makronya tahu, mikronya juga harus dikerjakan di lapangan. Oleh sebab itu, kita sekarang dalam posisi seperti ini harus mentransformasi ekonomi kita. Jangan sampai tumpuan kita kepada pertumbuhan kita ini 56-58% itu bertumpu kepada konsumsi. Hati-hati. 56-58% bertumpu pada yang namanya konsumsi. Ini yang mau kita transformasi. Transformasi ekonomi itu artinya kita akan merubah dari konsumsi menjadi produksi.